Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Bidura Cinantia. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, video ini menceritakan tentang apa itu investasi. Tugas mata kuliah pasar uang pasar modal. Nama dosennya adalah Bapak Andi Kusuma Negara. Nah, ngomongin soal investasi, kalian tahu nggak kalau investasi ini banyak manfaatnya? Salah satunya ada di drama Korea yang lagi booming yang berjudul Startup. Nah, salah satu ceritanya ada anak bernama Han Jin Pyong. Ia sukses di usia muda karena ia pandai berinvestasi di bidang saham. Oh iya teman-teman, saya tidak sendiri karena saya mempunyai narasumber yang pastinya berkompeten di bidang investasi. Nah, kita bakal sama-sama belajar nih. Yuk simak terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita udah sama narasumber kita nih, Ibu Meta Dwi Apriyanti. Sekarang kita kenalan dulu ya sama Ibu Meta. Halo Bu Meta. Halo, saya buka aja ya biar jelas. Oke. Halo semua, nama saya Meta Dwi Apriyanti. Saya di sini sebagai narasumber yang posisinya sebagai praktisi di pasar modal Indonesia, khususnya manajer investasi, yaitu investasi keuangan yang ada di Indonesia gitu. Jadi investasinya, instrumennya bisa reksadana, saham, obligasi dan macam-macam sih. Jadi kita bahas hari ini tuntas untuk investasi. Wah, ternyata banyak banget ya investasi instrumen-instrumennya. Nah, sebelum kita bahas tentang instrumen investasi itu, kita tanya dulu yuk. Aman modal, baik itu langsung ataupun tidak langsung oleh seseorang atau individu atau juga korporat yang indikasinya inginnya tuh ada jangka waktu ke depannya memberikan hasil atau profit atau gain yang istilahnya sesuai dengan ekspektasi masing-masing. Seperti itu aja sih. Wah, ternyata itu guys, tentang investasi itu apa? Kan tadi investasi banyak instrumennya ya. Itu boleh disebutin nggak Bu Meta, instrumennya apa aja? Banyak sih ya kalau ngebahas soal instrumen investasi itu. Dari yang paling kita ketahui yaitu pastinya biasanya setiap individu itu pasti punya rekening tahapan di bank, entah itu konvensional, entah itu syariah. Biasanya kan untuk bisa payroll, bisa juga buat likuiditas keuangannya, seperti itu. Selain di tahapan di perbankan, kita juga bisa naik tingkat lebih tinggi mungkin ke reksadana. Reksadana juga macam-macam jenisnya, ada reksadana saham, pendapatan tetap, campuran. Jadi tergantung dari karakteristik setiap orang, jadi lebih cocoknya apa. Terus selanjutnya setelah reksadana bisa juga instrumen saham lebih meningkatnya lagi, atau juga obligasi. Juga ada instrumen asuransi, karena lebih, kenapa saya sebut asuransi adalah investasi, karena selain ada istilah perlindungan diri, investasi asuransi juga kan ada jangka waktu yang ke depan, ada istilahnya ekspektasinya juga. Terus selain asuransi, mungkin ada yang juga senang investasi di logam mulia atau emas. Balik lagi itu karakteristik seseorang yang mungkin lebih saving dan lebih ngerasa confident dan aman, nggak mau beresiko, mungkin lebih seneng di emas. Atau juga yang ada yang seneng ke aset, misalnya lebih seneng beli rumah, kendaraan, benda-benda yang memang dia pikir lebih nyata bentuk investasinya, lebih kelihatan di depan mata, seperti itu sih. Nanti kita bahas satu persatu. Oke. Wah, tuh guys, tadi itu berbagai macam instrumen-instrumen yang ada di investasi. Itu sebenarnya pemerintah sudah mempermudah aksesnya sekarang. Ada program pemerintah yaitu Yuk Nabung Saham, seperti itu. Kalau dulu-dulu mungkin bukannya mungkin ya, penanaman investasi di saham itu dimulai mungkin sekitar 10 tahun lalu, itu harus ratusan juta, puluhan juta. Jadi jangkauannya itu mungkin menengah ke atas.
sekarang pemerintah Indonesia menerapkan yuk nabung saham, berarti mengedukasi masyarakat untuk sebenarnya berinvestasi di pasar modal murah dan istilahnya bisa dipelajari untuk setiap golongan, dan juga istilahnya bisa mencakup semua bidang, istilahnya background semua masyarakat seperti itu. Karena dari saham itu sekarang dengan nominal 100.000 pun udah bisa buka akun di sekuritas, buka akun ya. Dan kalau misalnya berapa sih jumlah nominal yang harus diinvestasikan, itu mah tergantung dari saham apa yang mau dibeli, seperti berapa banyak, berapa lot, itu aja. Nah itu guys penjelasan tentang apa itu saham, cukup lengkap ya. Nah Bu Meta, saya penasaran, kan ada istilah tuh forex trading ya. Nah itu tuh apa sih bedanya? Yang jelas kalau pasar modal yang ada di Indonesia itu adalah transaksi saham yang sudah publish atau yang sudah IPO di Bursa Efek Jakarta atau Indonesia. Tapi yang jelas kalau forex adalah transaksi saham yang ada di luar negeri, khususnya mereka itu transaksi mata uang, misalnya Nikkei, Hang Seng, forex. Nah itu transaksinya beda dari istilahnya kita transaksinya pagi, mereka cenderung, apalagi yang forex ya malam, karena kan kita berbeda kondisi dan tempat. Amerika itu transaksinya tengah malam, jadi yang jelas ketika kita tidur mereka transaksi, dan bisa dibilang lebih resikonya lebih tinggi dibanding saham. Lebih ke anak muda iya, karena adrenalin masih muda, lebih jiwa menantang, mengambil resiko. Jadi mungkin ada jiwa yang keingintahuan yang sangat tinggi. Jadi banyak juga mahasiswa atau kaum milenial ya, milenial tuh yang tertarik sebenarnya itu apa sih kayak gitu. Sebenarnya kalau boleh saya sarankan, sebelum ke forex lebih baik belajar bertahap, lebih ke tahapan, reksadana, saham. Jangan kita belum tahu basicnya, istilahnya pasar modal Indonesia langsung ke forex, karena setahu saya nilai investasinya jauh lebih tinggi dan resikonya lebih tinggi. Ada floating, istilahnya floating itu istilahnya nggak ada transaksi, didiamkan, itu ada biayanya juga. Terus dia keuntungannya bisa, meskipun istilahnya kerugiannya bisa yang dibilang high risk high return, yaitu ketika dua arah dia di atas bisa buy, bisa di misalnya bisa juga kondisi lagi di bawah dia juga bisa sell. Nah dalam hitungan menit bahkan detik itu untung dan rugi itu tipis sekali. Jadi untung bisa untung berapa menit, kalau kita misalnya nggak konsentrasi 5 menit pun kita bisa rugi. Nah, itu tadi perbedaan antara saham dan forex trading. Ternyata perbedaannya cukup signifikan ya. Bu Meta, kan kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Pastinya berdampak dong ya. Ada nggak sih dampaknya itu seperti naik atau turun atau sama aja? Oke, yang saya perlu tekankan di sini nggak hanya di sektor keuangan, sektor investasi, dan nggak cuma di Indonesia. COVID-19 itu menyebar luas sedunia ya. Jadi jangankan di negara berkembang, di negara maju pun yang contohnya Amerika sangat berpengaruh ya. Semua, nggak cuma dari sektor keuangan, investasi, semua sektor pasti kena, pariwisata kena. Jadi kalau ditanya apakah sektor keuangan, investasi berpengaruh dan berdampak, sangat berpengaruh. Jadi per Maret sampai bulan Oktober itu kinerja saham semua sektor memiliki penurunan yang sangat signifikan. Bahkan indikator harga saham gabungan
tembus di bawah 5.000 dan itu di luar dari ekspektasi dari investor dan pelaku pasar modal Indonesia. Kita sih berharap dengan ditemukannya vaksin yang ada di berbagai penelitian itu akan bisa menghadapi ancaman COVID-19 ini, karena para investor baik itu individual, corporate, asing itu berbagai hal menyikapi. Ada yang stop dulu jadi wait and see, ada juga yang cut loss karena ketidakpastian kedepannya kayak gimana, ketidakpastian ekonomi seperti apa. Tapi dengan ditemukannya vaksin dari berbagai sumber ya meskipun istilahnya belum ada kepastian sampai sejauh mana kesembuhan atau juga kecanggihan vaksin tersebut, minimal ada secerca harapan untuk kita tuh tidak akan terbelenggu dengan masker terus istilahnya ada jarak atau juga wait and see, ketidakpastian. Insya Allah ke depannya dengan adanya vaksin semua sektor baik itu keuangan, investasi, pariwisata, bahkan politik dan semua hal yang mencakup kehidupan masyarakat yang ada di dunia itu jauh lebih baik insya Allah. Seperti itu, kita sih terus namanya manusia tetap terus berusaha menemukan istilahnya apa yang terbaik obatnya, istilahnya tetap jaga istilahnya tetap jaga jarak, terus jaga protokol kesehatan. Yang jelas kita tetap harus sehat baik fisik maupun mental, karena setiap manusia itu pasti ada cobaan, tapi gimana cara menyikapinya tergantung individu seperti itu. Jadi jauhi stres, berusaha untuk menikmati, bersyukur. Yang jelas kita harus bersyukur apapun kondisinya sih, seperti itu. Kalau ditanya signifikan, semua PHK di mana-mana semuanya sih, cuma apapun itu kita masih sehat untuk bisa menghadapi semuanya ke depan kayak gimana, seperti itu. Tetap harus positive thinking sih, itu aja. Oke, untuk kaum milenial, kalau nggak dari sekarang, kapan lagi? Yuk nabung saham, yuk ikut reksadana, yuk investasi di logam mulia, di semua instrumen keuangan investasi, semua bagus. Yang nggak bagus ketika kalian nggak berinvestasi dari sekarang. Makanya mulai dari sekarang berinvestasi, yuk investasi bagus. Itulah penjelasan dari Bu Meta. Terima kasih ya Bu Meta sudah men-sharing informasi tentang apa itu investasi, bagaimana caranya, dan penjelasan-penjelasan lainnya. Kita tutup video penjelasan hari ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Bu Meta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.